transformnya adalah 1/S. Kemudian TUT, T dikalikan 1, Laplace transformnya 1/S kuadrat. Ya. Kalau ada yang mau tanya langsung apa itu ngacung gitu ya. Kalau yang tidak ngerti langsung ngacung. Halo, siap? Kalau yang tidak ngerti ngacung, halo, siap? Ya, Pak. Oke, ya. Jadi T dikalikan 1 berarti Laplace transformnya adalah 1/S kuadrat. Kalau T pangkat N adalah N faktorial. Misalkan T pangkat 3 berarti 3 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3. Dibagi dengan S plus 2, 3 plus 1. Ya, S pangkat 4 berarti. Ya. Jadi kalau T pangkat 3, UT itu anggap saja hanya 1 aja, angka 1. Kemudian E pangkat minus AT itu Laplace transformnya adalah 1/S per A. Nah, di antara Laplace transform ini yang penting ini Laplace transform itu ya. Jadi turunan, bagaimana Laplace transform dari turunan df per dt, maka yang kita pakai adalah SFS ya, SFS. Yang minus F0 kita anggap sama dengan 0. Laplace transform dari turunan kedua d kuadrat f per dt kuadrat itu adalah s kuadrat fs, yang sebelah kanannya kita anggap sama dengan 0 dulu ya. Nah ini jadi Laplace transform. Bagaimana dengan integral? Nah seperti ini, integral 0 sampai t f tau d tau maka adalah fs per s atau ft dt itu adalah fs per s atau 1/S. Nah ini adalah F tak terhingga limit S mendekati 0, SFS. Itu adalah Laplace transform. Ya. Nanti bukan hari Rabu kita kuliah offline. Ya, kuliah offline. Oke. Nah ini rekayasa untuk Laplace transform. Nah bagaimana kita mulai dengan blok diagram. Nah, kok diagram. Electrical System Electric, RLC Network. RLC Network. Halo, Rifki Putra. Mana Rifki? Rifki, Ya, Pak. kamu main sih, Kenapa, Pak? Kamu main bulu tangkis toh? Enggak, Pak. Bukan. Oh, duduk. Tak Salah Rifki, Pak. salah. Rifki Sopo. Kan 2022 ya ini ya? Iya, Pak. Oh, bukan 2023. Nah. Rifki, halo Rifki. Ini ada L, ini apa? L, R apa? C apa? Rangkaian ini apa? Rifki, halo? Ya, Pak. L itu apa? L. Rangkaian listrik masuk ke apal. L apa, R apa, C apa? R apa, R? Yang hambatannya, Pak, atau Ya, hambatan. Satuannya apa satuannya? stat R satuannya apa? Ohm, ya. Oh iya. OHM ya, ohm. Kalau L apa, Rifki? L. Induktor, ya toh? Oh iya, Pak, induktor, Pak. Induktor. Nah, L dikalikan ini, L dikalikan DI per DT itu adalah volt ya. R dikalikan IT itu adalah volt. Kalau C apa C? C adalah kapasitor ya. Jadi rangkaian ini, rangkaian hukum Kirchhoff ini ya. Ini adalah inputnya VT, outputnya adalah L dikalikan DIT per DT, R dikalikan IT, kemudian, nah ini adalah 1/C, kapasitor ini adalah 1/C integral I dt. Kalau kita laplaskan, Laplace transform, maka VT menjadi VS, ya. DIT per DT tadi, apa? DIT per DT tadi, nah ini, atau DF per DT adalah SFS, ya. SFS. Kalau D kuadrat F per DT kuadrat adalah S kuadrat Fs. Jadi kalau turunan pertama adalah SFS. Kalau integral apa? Fs per S. Fs per S. Nah, jadi kalau sini L DIT per DT adalah LSIS. Ya, turunan pertama dari I adalah SIS. Ini tidak ada turunan berarti langsung RIS. Nah, bagaimana dengan integral IDT? Itu adalah 1/CS. Ya, ini 1/C ini. 1/C IS ya. Jadi kita punya sekarang sistem ini adalah inputnya VT, outputnya adalah IT
ya. Outputnya adalah IT. Jadi kalau kita Laplace transformkan, maka VT menjadi VS, kemudian tadi apa itu DIT jadi SIS, kemudian IS kita keluarkan jadi LS plus R plus seper CS. Ya, kalau jadikan satu, jadi seper LS ini apa itu penyebutnya diberikan, tidak dijadikan ini ya. Berarti ini seper LS per R plus seper CS dibiarkan saja ya. Kita tahu bahwa inputnya adalah VT, outputnya adalah IT. Dalam Laplace transform, outputnya adalah IS, inputnya adalah VS. Fungsi transfer adalah VS dari output dibagi dengan input atau IS dibagi dengan VS. Maka adalah seper LS plus R. Jadi ini sepernya ini. Plus seper CS. Oke. Laplace transformnya ini ya tadi. Nah ini kalau ini rangkaian pembagi tegangan, gitu. Rangkaian pembagian. Nah ini yang tadi ya, yang tadi ini gimana tadi yang tadi ini ya. Jadi LS R. Nah ini adalah tahanannya, impedansinya, sorry ya. Ini impedansinya adalah langsung ini ohm semua. L dikalikan S itu adalah ohm. R ini adalah ohm, seperti S itu adalah ohm ya impedansinya. Nah, jadi IS per VS atau rangkaian outputnya itu IS VS adalah tadi seperti tadi itu ya. Nah, bagaimana kalau apa itu dua loop yang ada di sini ya. Loop yang pertama I1 ini VT, I outputnya adalah I1T, kemudian R1 L, nah, kemudian R, kemudian nah ini adalah apa itu rangkaian untuk loop yang kedua. Nah, kalau langsung dijadikan apa? Langsung dijadikan domain S atau dalam fungsi S VT menjadi VS. RI tidak ada anunya. Nah, L ini jadi LS ya. Kemudian I1S ya, I1T jadi I1S. I2S, I2T jadi I2S. Ini seperti CS, ini R dan seterusnya ya. Untuk outputnya I2S maka akan keluar fungsi transfer LCS kuadrat per R1 plus R2 RC kuadrat. Halo Zufar, halo Zufar. Iya, Pak. Kamu percaya fungsi transferna I2 per VS itu ini? Percaya nggak Zufar? Halo Zufar? Iya, Pak. Percaya kamu enggak? Dalam blok diagram ini inputnya VS, ini outputnya adalah I2S. Jadi I2S per VS adalah LCS kuadrat per dan seterusnya ini. Ya, percaya nggak? Percaya, Pak. Ya, sebetulnya jangan percaya, diuraikan ya. Benar nggak ini ya? Jangan percaya Zufar. Ini mungkin bohong ya. Makanya dibuktikan. Benar nggak? Semuanya ya dibuktikan. Benar nggak? I2S per VS itu sama dengan LCS kuadrat per R1, R2, dan seterusnya. Ya. Jangan mudah percaya. Nah, ini adalah network of 2 point. Nah, ini dengan gambar-gambar seperti ini. Oke. Kita ke apa itu? Sistem dulu apa? Sistem mekanik dulu, sistem mekanik ya. Dari sini kita lihat, nah ini apa itu model skematiknya seperti ini ya. Model skematiknya seperti ini, massa, kemudian ini adalah pergerakan ke kanan adalah XT, kemudian konstanta pegas K, kemudian ditarik oleh FT. Jadi kalau di sini, halo, Angel, masih monitor Angel? Iya, Bapak. Ya. Kalau dari sini, dari gambar ini Angel, inputnya apa, outputnya apa Angel? Inputnya apa, outputnya apa Angel? Dari gambar sini. Tahu Angel? Halo? Izin, Bapak. Ya. Sepemahaman saya, untuk outputnya itu ada konstanta dari pegasnya, kan, Bapak? Begasnya itu. Oke ya. Kalau dari sini inputnya itu adalah FT, ini kelihatan di sini. Outputnya adalah XT. Nah, kalau dalam domain S atau dalam Laplace transform ini sudah Fs, inputnya, outputnya adalah
X dari karena gaya FT ini sehingga akan bergerak ke arah sumbu X. Nah, begini ya. Kita lihat di sini dari model skematik ini gaya ke kanan, kemudian ditahan oleh gaya redaman FV, kemudian ditahan oleh gaya pegas. FV ini betul FFV ya, ini FS. Jadi kalau di dalam blok diagram, blok diagram apa itu? Free body diagram, maka ini saya lingkari ini yang free body diagram. Ini yang tidak boleh salah ini ya. Tidak boleh salah ini. Inputnya itu FT, kemudian ditahan oleh FS gaya pegas, ditahan oleh gaya redaman FV ya. Ya seperti ini ya. Ibu ketua kelas masuk, Ibu ketua kelas. Halo. Ella? Angelia juga, Angel juga. Ya. Angela Bapak. Angelia, Angel sama. Oh, Tapi C. yang ketua kelas, ya. Ella Angela, panggilannya. Hah? Angela Rizky Bapak itu. Oh, jelas. Enggak masuk, belum masuk? Kecapean ya. Besok pertandingan bulu tangkis ya. Kita kemarin dapat emas pertama dari apa? Angel. Emas pertama dari apa, Angel? Iya Bapak. Kita vokasi dapat emas pertama dari cabang apa, Angel? Bulu tangkis Bapak. Bukan. Di Taman Alumni kemarin. Halo? Voli bukan? Bukan. Halo, siapa yang tahu ini? Hah? Siapa yang tahu, halo? Izin menjawab, Pak. Tarik, Ya, Pak. tarik tambang. Angel. Jadi kita sudah mengalahkan KPA. Para SKK sudah dikalahkan, dibongkar. Yang setiap tahun pasti juara. Karena seperti tembok Cina. Ya. Sekarang kita bongkar tembok Cina ini ya. Mudah-mudahan menular ke tenis meja. Ya. Nah, besok masih perempat final bulu tangkis melawan FDKBD. Oke. Ini yang penting ini FT. Nah, dari sini dari free body diagram ini kan model skematik ya yang di bawah ini. Kemudian di atasnya itu adalah free body diagram. Tidak boleh salah ini free body diagramnya ya. Maka kemudian kita buat sigma F sama dengan M dikalikan A. A itu adalah turunan kedua dari X ya. Turunan kedua dari X. Yes, bawa ke sini dulu. Turunan kedua dari X, maka FT ke kanan positif ya. Ke kanan dikurangi dengan FS, dikurangi dengan FC ini kan dari gambar FT minus FS minus FC sama dengan M dikalikan DX kuadrat per DT kuadrat ya. Nah ini FT minus KX. Nah, FV adalah F kecil, V kecil, konstanta redama dikalikan dengan kecepatan ini, dx per dt, ya. Sama dengan md kuadrat x dim 2 kuadrat dt kuadrat. Jika ddt, nah langsung aja kita pakai S, ya. D-nya langsung diganti dengan S. Nah, seper ms kuadrat FV dikalikan S, ya. Sehingga kita punya outputnya adalah XS, inputnya adalah FS. Jadi ini X per FT adalah seper MD kuadrat per K plus FCS ya, FS per K ya. Jadi itu adalah fungsi transfer ya. Anda tidak boleh salah dalam fungsi transfer ini. Nah, free body. Nah, ini di dalam apa itu gerak relatif ini ya. Dalam gerak relatif ini juga harus benar ya. Gerak relatif ini. Jadi awal mula pergerakan dari sistem ini ada massa 1 dan massa 2, makanya kita ini adalah 2 degree of freedom. Karena ada massa yang lebih dari 1, yang gerakannya hanya translasi saja. Ya. FT itu adalah gaya luar ya sebagai penyebab dari gerakan ini. Ya. FT adalah M1, di dalam M1 ini kita punya beberapa ya. Kemudian di dalam M2 kita jadi di massa 1 ini ada gerak relatif antara massa 1 dan massa 2 ya. Gaya redaman dari FV3 ini adalah ke kiri di massa 1 yaitu menahan. Tapi di massa 2
gaya FV3 ini adalah menjadi pendorong, jadi aksinya. Ya. K2 di gaya pegas 2 di M2 itu sebagai pendorong, tapi di massa 1 dia sebagai penghambat. Nah, free body diagram dari massa 1 kita lihat di sini. Pergerakan X1 ke kanan, ya massa 1 ini, satunya kok besar sekali ya. Satunya mestinya. Oke, kalau ke kanan itu positif ya, maka FT sebagai penyebab gerakan ya. Kemudian ditahan oleh FS1 ini, gaya pegas 1. Gaya pegas 1 ini tidak ada gerakan relatif antara massa 1 dan massa 2. Tidak ada gerak relatif ya. Sementara sudah masuk Ibu Ketua Kelas masuk? Sudah? Ini Angela Rizky Ramadhani. Halo, Ella, Mbak Ella? Iya, ini Angela Rizky Ramadhani, Ketua Kelas. Betul. Angel, betul. Bukan. Nah, sebentar. Saya tulis dulu. Ketua kelas sudah masuk. Oke ya. Kita lanjut dulu. Dari sini ada gerak relatif antara massa 1 dan massa 2. Perhatikan di gaya redaman F dari pegas dulu. Gaya pegas FS2 ya, FS2 ini saya tulis ini adalah gaya pegas 2. Ini adalah gerak relatif antara massa 1 dan massa 2. Kita lihat bahwa gerakan ini diawali dari FT, massa 1 bergerak, kemudian baru massa 2 bergerak. Di massa 1, gaya FS2 itu adalah penghambat ke kiri. Ya. Di massa 1, FV3 juga penghambat ke kiri. Ya. Tapi nanti di massa 2 akan kelihatan dia sebagai pendorong. Ya. Ini jadi, nah FV3 atau gaya gerak adalah gaya redaman gerak relatif, yaitu
Anjir.
Wrestling.
Jika tidak hari ini, minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Voltage. Woi.
objective is to write the equations of motion for the translational mechanical system shown in figure P2.11 without solving them. Step 1. Identify the masses, springs, and dampers in the system. The system consists of three masses M1 and M2, and three springs and constants K1, K2, and K3, and three dampers with damping curve. Step mass M2. M2 T minus K2 X2 minus X1 minus M2 and Fe3. Step define the displacements of the masses as functions of time x1, x2, and x3. Step 3. Write the force balance equations for each mass using Newton's second law, F equal to 1. FO and Fe2 and Fe springs and dampers in the mechanical 2 equal to 1. Our objective is to write the equations of motion for the translational mechanical system shown in figure P2.11 without solving them. Step 1. Identify the masses. Law F equal to minus K. For mass M3, M3 equal to 9. Find the equations to form the system equations of motion. The equations are M1 would equal to minus K1 X1 minus X2 X2 plus F3 times 3 minus 3 times 3 minus times 2. These are the equations of motion of the translational mechanical system shown in figure P2.